Hai sobat freelancer, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendaftar akun di situs website freelancer.com. Nah, apa itu freelancer.com? Freelancer.com adalah sebuah situs website yang berguna untuk mencari kerja bagi para freelancer, di mana di situs website freelancer.com adalah menyediakan jasa ilustrasi, membuat desain, copywriting, ataupun hal-hal yang lain yang dapat dikerjakan oleh seorang freelancer. Kita langsung lanjut saja. Kita buka di Google, kita ketik saja freelancer.com, kita cari. Nah, ini langsung kita buka saja dan tunggu sebentar. Nah, tampilan awal di situs freelancer.com adalah seperti ini. Di bagian header kita ada telusuri pekerjaan, cari kerjaan, login, daftar, dan buat proyek. Nah, kita akan langsung daftar saja. Kita menggunakan akun Gmail ataupun Facebook, bisa untuk mendaftar juga. Nah, saya sudah mempersiapkan untuk akun yang akan saya daftarkan di situs freelancer.com. Kita ketik saja akunnya. Oke, kita masukkan kata sandi dulu. Mohon maaf saya skip dulu karena ini bersifat privacy. Lalu ini dicentang, saya menyetujui kesepakatan penggunaan dan kebijakan privacy freelancer. Bergabung dengan freelancer, kita klik nama pengguna. Oke, kita buat hal yang pertama yang kita buat adalah pilih nama pengguna. Harap dicatat bahwa nama pengguna tidak bisa diubah setelah dipilih. Nama pengguna kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan bisa menggunakan nama asli atau menggunakan nama brand atau apapun, kita bisa membuatnya. Oke, ada sarannya juga, Philosopher Ltd. Nah, pakai ini aja, Philosopher Ltd. Berikutnya kita klik berikutnya, pilih jenis akun. Saya ingin bekerja, saya ingin merekrut. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang freelancer, kita pilih saya ingin bekerja. Berhasil mendaftar, mohon tunggu sebentar. Beritahu kami apa keahlian utama Anda. Oke, kita pilih. Kalau misalkan kita seorang desainer, kita bisa memilih desain media arsitektur atau website IT software. Kita bisa juga memilih hal itu. Terus ada lagi engineering, data entry, sales marketing, dan masih banyak lagi. Nah, kita mendaftar sebagai desain dan media dan arsitektur. Oke, kita pilih. Nah, di sini kita masuk sub kategorinya. Dalam desain ada sub kategori yang harus kita pilih untuk menjadi seorang freelancer. Nah, ini adalah seberapa banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan di situs freelancer.com sebagai seorang desainer grafik. Ada sekitar 2351 pekerjaan. Ada Photoshop, ada logo desain. Biasanya yang paling ramai adalah logo desain. Nah, kita tambahkan. Oke, 1. Graphic design. Oke, 2. Terus misalkan kita bisa apa lagi? Ilustrasi. Oke, kita pilih. Terus ada brosur desain. Ini masih berkaitan dengan desain grafis ya, jadi nggak apa-apa kita pilih. Terus ada banner desain. Nah, jadi kita pilih-pilih desain subkategori yang cocok untuk kita. Cover dan packaging ini juga masuk dalam subkategori. Terus bisa disesuaikan aja sama skill kalian. Mau jadi arsitek buat di freelancer ini juga bisa. Kita pilih subkategori dan kategori yang sesuai dengan keahlian kita gitu ya. Langsung ke atas lagi, Canva. Oke, kita pilih Canva. Terus ada
Adobe Lightroom nggak usah, itu kaitannya sama fotografi nanti. Digital art udah, poster desain udah, label ini nggak apa-apa kita pilih juga. Oke. Oh udah penuh. Ada berapa kategori subkategori yang bisa, ada 20 subkategori yang dapat kita pilih dan kita sesuaiin dengan skill yang kita bisa gitu. Kalau misalkan ada ilustrator ya, ada ilustrator, pengen itu kita hapus aja yang menurut kita nggak sesuai dengan skill kita ya. Misalkan konsep desain gitu, konsep desain kita hapus, kita ganti sama ilustrator. Oke. Nah udah 20 ya, udah 20. Terus kita lanjut berikutnya. Tautkan akun Anda, menghemat waktu mengisi profil Anda untuk membangun kepercayaan dan menautkan akun Anda. Kalau kalian punya Facebook yang udah lama gitu ya, sama LinkedIn, kita juga bisa menautkannya dengan akun freelancer.com. Soalnya nanti dalam pengisian profil di freelancer.com itu juga sangat mempengaruhi bagaimana akun kita itu benar-benar terverifikasi oleh freelancer.com. Nah, karena saya belum punya akun untuk yang baru ini, saya lewati aja ya. Oke. Siapa nama Anda? Mohon gunakan nama asli Anda karena ini akan ditayangkan untuk verifikasi identitas. Oke, nama depan. Kita pakai nama, ini harus nama asli ya, bukan nama brand atau studio kita misalkan, itu nggak harus pakai itu, soalnya nanti ini kaitannya sama pembayaran klien kepada kita, kepada freelancer, dan kemudian freelancer membayar kita harus menggunakan identitas yang asli kita gitu, soalnya nanti harus diverifikasi dahulu gitu ya. Nama depan kita gunakan nama depan saya, kalau misalkan ini. Oke, udah. Ceritakan kepada kami sedikit tentang Anda, isi profil Anda agar para klien lebih memahami layanan Anda. Apa yang Anda kerjakan? Tulis deskripsi 1 baris tentang diri Anda. Nah, ini misalkan kita bisa membuat, kalau kita bergerak di freelancer dan kita seorang desainer grafis, kita bisa menuliskan dengan huruf kapital ya, huruf kapital. Desainer enggak dalam bahasa Inggris juga ya, graphic design. Oke. Terus dikasih tanda ini sama ilustrator. Oke. Gambarkan diri Anda. Nah, ini jelaskan keahlian Anda, utama Anda, kekuatan dan pengalaman Anda. Nah, kali ini kita bisa mengisinya dengan sebuah pengalaman pekerjaan kita. Misalkan saya sudah bekerja sebagai freelancer selama 5 tahun di perusahaan ini, atau saya sudah bekerja sebagai freelancer sejak tahun 2015 dan sudah melayani klien dari seluruh dunia gitu ya. Kalau misalkan bisa buat seperti itu. Nah, kalau kalian belum punya gambaran mau menuliskan apa ya, kita bisa googling dulu, dan ini harus dituliskan dalam bentuk bahasa Inggris juga, soalnya nanti klien kita itu kebanyakan dari luar negeri gitu. Ini kita tinggal copy paste aja, salin, oke, dan kita jangan lupa di translate dulu ya. Tempel udah. Nah, ini kita tinggal ganti namanya aja, nggak apa-apa. Salin, tempelkan. Oke.
Nah, ini kita tinggal salin aja, ganti namanya aja. My name is Philosopher Ltd. Nah, kalian bisa menggambarkan diri Anda dengan cerita-cerita dulu, misalkan pengalaman pekerjaan Anda. Kalau udah, berikutnya kita tekan berikutnya. Oke. Dan bahasa apa yang Anda gunakan? Biasanya kita bisa menambahkan bahasa Inggris juga ya. Kita ketik aja Inggris. Oh, nggak ketemu, English ya. Ya, English. Oke. Karena klien kita nanti kebanyakan dari luar negeri, bahasa yang harus kita kuasai juga adalah bahasa Inggris. Kapan tanggal lahir Anda? Kita isi tanggal lahir kita, dibuat tahun 2000 tahun kelahiran 96. Oke. Oktober, oke, tanggal 9, oke. Udah, berikutnya. Nah, di mana lokasi Anda gitu. Alamatnya kita isi alamat rumah kita karena nanti ini juga termasuk verifikasi identitas ya. Soalnya banyak sekali verifikasi yang harus kita selesaikan supaya pembayarannya nanti lancar gitu. Misalkan alamat rumahnya ini, maaf saya tutup dulu, saya skip dulu. Nah, udah, oke. Oke. Berikutnya sedikit lagi. Nah, setelah semuanya selesai diisi sedemikian rupa, kita tinggal verifikasi akun melalui email kita. Kirim. Nah, kita tunggu aja. Kita cek email kita, oke. Di Gmail. Lalu kita beralih akun Philosopher Ltd. Oke. Nah, kalau udah verifikasi email address, verifikasi kita tekan, lalu kembali lagi ke Google Chrome dan menuju ke freelancer. Oke, terima kasih, email Anda sudah terverifikasi. Berikutnya, kita klik berikutnya. Verifikasi metode pembayaran. Nah, ini yang paling penting adalah di mana nanti klien memberikan pembayaran ke situs freelancer dan freelancer mentransfer uangnya, uang hasil kerja kita ke metode pembayaran yang kita masukkan gitu. Kita klik aja, tambahkan metode pembayaran. Nah, ada akun PayPal atau akun kartu debit atau kredit. Nah, saya biasanya menggunakan akun PayPal ya. Kita lewati aja, nanti saya buat tutorial berikutnya untuk verifikasi pembayaran ya. Oke, lewati. Dapatkan keanggotaan. Nah, ini ada jenis-jenis keanggotaan yang mana nanti bisa menjadi keuntungan buat kita menjadi seorang freelancer. Nah, ini ada keanggotaan plus ditawarkan sama freelancer 1 bulan uji coba gratis dengan nanti setiap bulannya kita membayar $9,95 setiap bulannya. Kita lewati aja, nanti kita pilih-pilih yang awal. Yang penting akunnya terbuat dulu gitu ya. Jadi dulu. Oke. Nah, ini kita udah bisa masuk di freelancer dengan akun kita seperti ini. Lihat profil. Oke. Nah, grafik desain ini adalah yang kita
dulu kita tadi isi ya. Nih ada lagi gitu. Nah, di sini kalian bisa melengkapi apa-apa tadi yang belum diisi ya. Kalau misalkan ada identitas pembayaran, identitas diri gitu, pembayaran terverifikasi, ini kan belum masih belum nyala ya. Ini bisa diverifikasi membuat akun bisa membuat akun lebih kredibel nanti. Oke, terus ini ada item portofolio, kalian bisa nanti kelola dan tambahkan item portofolio seperti post di sosial media ya gitu ya. Oke, kembali lagi. Terus ini ada ulasan ini adalah yang ngisi nanti klien kita. Apakah kalau kita selesai mengerjakan sebuah proyek gitu, klien akan memberikan ulasannya kepada kita dan akan tampil secara otomatis di kolom ulasan ini. Pengalaman, nah ini bisa menambahkan pengalaman pekerjaan. Edukasi, di mana kalian belajar atau kalian freelancer total dari awal otodidak, itu nggak menjadi masalah. Kualifikasi, kalau misalkan kita punya prestasi atau penghargaan atau sertifikat, kita bisa tambahkan di sini. Publikasi juga bisa menambahkan untuk memenuhi profil dari freelancer kita. Nah, di sini ada kolom telusuri, ada menu telusuri, ini ada proyek, kontes, dan freelancer penandaan. Nah, biasanya kalau kita mau mencari kerja, kita klik proyek. Oke. Dan di sini hasil proyek yang akan muncul gitu. Nah, create a photo bundle on realistic background. Label design. Nah, itu adalah contoh-contoh proyek yang bisa kita bid atau bisa kita tawarkan keahlian kita di sini. Oke. Untuk video kali ini saya rasa cukup sekian. Kita bisa bertemu lagi untuk membahas soal freelancer, bagaimana nanti cara ngebitnya, bagaimana nanti cara buat profil tambah menarik, bagaimana nanti kita membuat copywriting untuk supaya penawaran kita kepada klien bisa dilirik gitu, dan masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Salam freelancer.